Halo teman-teman semua, happy weekend. Kembali lagi di channel gua. Dan di edisi kali ini kita akan sama-sama fokus ke Liga Inggris, terutama ada big match ya, duel antara Red Devils ya, si setan merah, dan si merah, The Reds. Ya, ini pertandingan yang sangat dinanti-nanti di pekan ketiga English Premier League. Kenapa? Karena seperti judul thumbnail gua, ini adalah duel tim terluka atau wounded teams ya. Nah, ada beberapa hal yang menarik. Kita akan bahas dari berbagai angle, mulai dari taktik dan permainan apa yang kira-kira akan diterapkan oleh Erik ten Hag dan juga oleh Jurgen Klopp, pelatih dari Liverpool. Dan kemudian apa aja hal-hal menarik yang bisa kita lihat dari perjumpaan kali ini. Dan kemudian mungkin ada sedikit rekor-rekor apa yang mungkin terjadi, dan kebanyakan ini menjadi rekor yang buruk ya, karena dua-duanya saat ini seperti yang gue singgung di awal, ini adalah duel tim terluka. Oke, jadi kita mulai dulu dari kondisi dua tim terakhir. Seperti yang lu udah ketahui semua, MU ini mencatat Liverpool dulu. Liverpool ini di bawah Klopp ya, mencatatkan start terburuk sepanjang sejarah. Jadi Klopp sejak 2015 menangani The Reds, dan ini adalah start terburuk dia dengan mencatatkan hanya 2 poin dari 2 laga seri, dari Fulham 2 sama dan juga dari Crystal Palace ya. Dan juga tentunya ada insiden kartu merah Darwin Núñez yang nanti akan gue bahas implikasinya ke pertandingan nanti. Nah, gue lupa tahun berapa start terburuk Klopp selama dia di Anfield itu hanya 3 poin. Ya, 1 kemenangan dalam 2 laga ya. Lupa gue tahun berapa, tapi itu yang terburuknya. Nah, sementara MU ini lebih sangar lagi dalam tanda kutip. Ya, ini adalah start terburuk dia sepanjang Premier League ya. Jadi dari tahun 92-93 mulai diperkenalkan Liga Inggris dengan paradigma baru dengan EPL itu, selama 30 tahun inilah start terburuk. Jadi sebenarnya sama waktu Inggris Premier League pertama kali diperkenalkan 92-93 itu sama. Mereka juga di bawah Ferguson waktu itu mereka mencatatkan 2 kali kekalahan. Nah, cuman bedanya di pekan ketiga mereka berhasil imbang, meraih hasil imbang. Ya, baru pekan keempat mereka menang. Artinya singkat kata, kalau nanti hari Selasa pagi kalau nggak salah ya, tanggal 23 Selasa pagi ya, Selasa dini hari, kalau MU tidak mendapatkan poin, artinya kalah dari Liverpool, maka ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah Premier League. Jadi melewati tahun 92-93 ya, walaupun kontradiktifnya tahun 92-93 itu, saat itu walaupun startnya juga sama persis dengan MU saat ini, mereka menang di akhir musim, dan itu merupakan trofi pertama di bawah Sir Alex Ferguson ya. Nah, itu yang akan secara data statistik ya keadaan mereka. Dan MU di 2 laga itu, terutama di pertandingan melawan Brentford ya, ini luar biasa. Mereka di babak habis, babak pertama mereka tertinggal 0-4, dan di babak kedua mereka nggak bisa menambah atau memperkecil kedudukan. Nah, kenapa gue singgung dari 2 laga awal Liverpool dan MU dan Liverpool? Karena gini, ini ada kaitan nanti dengan strategi taktik yang mungkin akan diterapkan oleh Liverpool ya. Jadi kalau lu lihat kekalahan dari Brighton and Hove Albion dan juga dari Brentford, ini dua-duanya menggunakan taktik yang sama. Jadi kelihatannya Brighton duluan. Brighton ini kan sebenarnya tim yang build up serangan dari belakang. Ya, biasalah konvensional. Cuman ketika lawan MU mereka memainkan long ball dan ini adalah salah satu kelemahan dari Man United ketika melakukan transisi bertahan. Nah, 2 gol itu kan lu bisa lihat ya bagaimana serangan balik yang cepat itu. Kemudian Harry Maguire dan kawan-kawan itu terlambat dalam menutup pertahanan mereka. Ya, tidak kompak. Kalau lihat itu kacau banget. Dan satu momen ada di mana Harry Maguire itu ketika mencoba mengantisipasi serangan balik lawan, dia tidak jelas mau jagain siapa, dan akhirnya Luke Shaw terperangkap dalam posisi dia harus jaga 2 orang, dan akhirnya Pascal Gross yang kosong dioper dan bisa mencetak gol ya. Jadi kurang lebih intinya adalah serangan balik yang cepat, dan ini salah satu kelemahan MU. Nah, kemudian Tom Frank ini pelatih dari Brentford,
kelihatannya mempelajari kemenangan Brighton. Ya kan sebenarnya gampang ya membaca pattern itu, artinya MU bisa kalah dengan cara seperti apa, kemudian dipelajari. Dan itu yang dilakukan oleh Brentford ya. Lu pasti akan lebih langsung pop up ya bagaimana golnya Mbeumo misalnya, itu kan serangan balik dari area pertahanan mereka sendiri, long ball ke Ivan Toney dari kiri, Ivan Toney langsung curve, umpan curve dan langsung di capping sedikit sama Mbeumo dan kemudian dia eksekusi menjadi gol. Ya walaupun ada kalau nggak salah 2 gol ya yang tercipta karena kesalahan dari pemain MU sendiri ya, dari De Gea yang bilap serangannya sembrono kemudian direbut, dan satu lagi Ronaldo yang tidak mempres atau malah diving sehingga lawan mendapatkan kesempatan dan gol. Tapi intinya memang strategi dari Frank ini serangan balik. Nah, pattern atau model serangan balik cepat ini kan juga dimiliki oleh Liverpool. Ya kalau kita lihat gayanya mirip sekali dengan gaya ketika golnya Mbeumo. Ya, tapi bedanya Ivan Toney yang melebar ke kiri. Kalau salah biasanya kan kalau Liverpool bola ke salah ya, ke arah kanan, kemudian masuk dua pemain. Ya kita nggak tahu nanti yang diturunkan siapa. Kalau feeling gue sih, feeling gue yang pasti Luis Diaz main, udah pasti, kecuali kalau dia cedera ya. Kemudian satu lagi Firmino cedera kalau nggak salah terakhir. Mungkin, nah ini dia, ini banyak cedera nih. Liverpool ya. Sementara Luis Diaz kan kartu merah. Ya gue nggak tahu Diego Jota apakah masih cedera atau enggak. Yang jelas serangan modelnya akan sama ya Liverpool. Serangan balik dari Salah, kemudian nanti Luis Diaz atau siapa nanti akan coming from behind atau dioper atau Salah sendiri yang mengeksekusi. Jadi terlepas dari seperti apa kelemahan MU, memang gaya main Liverpool kebetulan sangat-sangat fit in dengan kelemahannya MU gitu, gaya mainnya Liverpool. Nah ini yang mungkin akan terlihat seperti ini strateginya. Nah kalau dari kesiapan pemain Liverpool, gua update ya di lini belakang sebenarnya nggak terlalu Matip masih cedera. Gua nggak tahu apakah Nathaniel Phillips ya akan kembali diduetkan dengan Van Dijk. Kalau Van Dijk sih gua rasa nggak ada masalah ya. Alexander-Arnold di kanan dan juga Andre Robertson di kiri. Cuman sedikit catatan gue yang berkali-kali sering gue ungkapkan, TAA ini nggak tahu kenapa belum menemukan kembali permainan terbaiknya. Ya gue pikir ketika musim lalu dia mainnya nggak terlalu ancur lah menurut gue. Kemudian precision dia di drilling sama Klopp, kemudian jadi bagus. Tapi nggak juga ya, gue nggak ngerti. Ya, yang jelas ada krisis pemain juga nih. Alcantara kalau nggak salah masih cedera. Kemudian tadi Matip. Kemudian Darwin Núñez juga kartu merah, Firmino juga terakhir masih cedera. Jadi gue nggak tahu dia menurunkan siapa. Apakah mungkin Elliot? Mungkin Elliot ya yang diturunkan. Ya kita tunggu aja. Yang pasti kebodohan dari Núñez kemarin menanduk siapa Anderson ya. Ini sangat disayangkan sekali. Bahkan juga dua bagian dari penting Liverpool seperti Klopp sudah angkat bicara. Dia mengatakan Núñez harus belajar banyak ya dari kecerobohan dia kemarin. Kemudian Van Dijk juga di Mirror kalau nggak salah baca atau di The Sun, dia mengatakan Darwin Núñez harus bisa mengontrol emosi dia untuk bisa tidak merugikan tim ya. Jadi direct red card tuh harusnya 3 pertandingan absen ya kalau memang tidak ada perubahan. Nah, iya ini yang menarik lagi adalah terkait dengan peluang target mereka masing-masing sebelum gue tutup. Jadi gini, dalam 5-6 tahun terakhir itu sebuah statistik ada yang mengatakan tim yang juara itu rata-rata hanya kehilangan 19 poin. Ya, ini terkecuali bahkan ketika masa Covid ya, 2 musim terakhir yang selesai tahun 2000 sama 2001. 2000-2001 waktu Liverpool juara ya tahun 2000. Kemudian tahun 2001 itu malah kehilangan poinnya, dropnya 17. Jadi sedikit sekali. Ya, oke lah kita anggap 18 deh rata-ratanya di tengah-tengah ya. Jadi tim yang juara itu biasanya maksimum kehilangan poin dalam satu musim 18 kita ambil. Nah, kalau kita melihat Liverpool saat ini yang mereka drop berapa? 4 poin ya. Karena dari 2 pertandingan harusnya kan 6. Mereka seri-seri sehingga mereka sudah drop 4 poin. Artinya kalau kita ambil tadi rata-rata statistik, mereka hanya boleh kehilangan poin 14 poin selama sisa 36 pertandingan. Ya ini susah banget
ya. Kalau nggak mau dibilang mendekati mustahil. Sementara di sisi lain City, ya ini City kan kalau gue bilang lawan atau rival terberatnya apa Liverpool ya dalam perebutan juara ini dia sudah 6 poin ya, malah Arsenal ya. Tapi walaupun gue penggemar Arsenal, gue sih nggak yakin ya Arsenal bisa juara walaupun mereka start yang cukup baik ya dengan 6 poin. Karena kita bicara liga, bicara endurance ya, bukan bicara temporary performance ya. Saat ini boleh Arsenal memang bagus ya dibandingkan musim lalu, lebih bagus. Tapi kalau kita bicara untuk untuk satu musim dengan pemain yang lebih lengkap ya, City gua rasa ya Arsenal susah lah untuk membuat kejutan. Mungkin finish 4 besar ya, tapi juara enggak. Jadi balik lagi ke Liverpool, rasanya bukan tidak mungkin, tapi sulit untuk mereka bisa mengejar dalam 36 pertandingan hanya drop sekitar 14 poin ya. Tapi who knows, walau alam bisa saja. Sementara untuk MU sendiri ya, untuk MU ya gimana ya. Cuman menariknya itu dia ya. Waktu 30 tahun lalu, persis 30 tahun lalu, MU ini kehilangan kalah di 2 pertandingan awal juga, jadi sama persis. Itu di akhir musim dia juara ya. Tapi ya saat itu bukan ada City ya, kemudian nggak ada Chelsea dan lain-lain ya. Jadi beda kasusnya. Dan saat itu mereka punya Ferguson. Sekarang mereka punya Erik ten Hag, pelatih sih kayak filosofi dan kayak taktik ya. Jadi kalau ditanya sebelum ketutup kira-kira hasilnya seperti apa ya, gua berani memprediksi ya, bukan berarti gua memastikan, tapi gua rasa MU nanti bukan lagi menjadi Theater of Dreams, tapi akan menjadi Theater of Health, karena Liverpool kelihatannya sangat punya potensi untuk bisa menambah luka dari Manchester United. Gua tahu banyak dari lu yang gak setuju, banyak ya dari lu yang punya pandangan berbeda. Silahkan counter, silahkan berikan pendapat kalian, gak ada masalah ya, karena berbeda itu indah. Tapi yang pasti ya apapun hasil nanti, yang pasti ini pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang akan sangat emosi, dan sekali lagi Van Dijk sudah mengatakan, sudah memberi wanti-wanti ya untuk jangan takabur, karena bukan tidak mungkin biasanya orang yang terzolimi ya, orang yang atau klub yang siapapun itu yang tertekan, ada kalanya mereka akan melawan ya. Tapi tetap gua rasa kali ini Liverpool akan keluar sebagai pemenang dan membuat MU akan mencatatkan start terburuk sepanjang sejarah menurut prediksi gua. Tapi who knows. Itu dia dari gua ulasan terkait dengan preview pertandingan MU lawan Liverpool hari Selasa dini hari nanti. So thank you udah nonton. Kita jumpa lagi di sesi yang lain dan happy weekend. Ciao.